Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi sama Pak Septian di hari Selasa tanggal 1 September tahun 2020. Gimana kabarnya anak-anak? Saya harap kabar kalian hari ini masih sehat, tetap sehat, dan masih tetap semangat dan terus semangat untuk melaksanakan pembelajaran di rumah. Baik anak-anak, Pak Septian ingin mengulas sekilas beberapa materi yang kalian hadapi ketika penilaian harian tadi atau kemarin. Pak Septian sudah melihat sekilas banyak yang terkecoh atau banyak yang salah dalam mengambil jawaban. Itu dampak dari kalian yang tidak teliti dalam membaca dan memahami soal yang diinginkan, ya. Next ke depan Pak Septian harap ketika Pak Septian membuatkan soal lagi atau Pak Septian memberi soal lagi, diharap sangat dibaca dengan teliti dan jangan terburu-buru untuk segera menyelesaikan, ya. Baik anak-anak, pada pagi hari ini Pak Septian akan mengajak kalian untuk membahas tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 2, manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Kalau kemarin kita di subtema 1, manfaat tumbuhan. Kali ini di subtema 2, manfaat hewan bagi kehidupan manusia, ya. Namun kali ini kita langsung di pembelajaran 2 anak-anak. Seperti yang Pak Septian sampaikan kemarin di tema 2 ini, kita banyak membaca ataupun banyak belajar tentang dongeng. Baik dongeng, kemarin Pak Septian sudah menjelaskan macam-macamnya, legenda, fabel, sage, ya. Pak Septian harap kalian memahami itu dan menghafalkan, dan kalian benar-benar mengerti macam-macam dongeng tersebut, ciri-cirinya seperti apa, ya. Karena saya harap kalian bisa membedakan jenis-jenis dongeng tersebut, ya. Nah, saya harap kalian juga tidak bosan untuk selalu membaca, karena kalau kita bicara dongeng, kalau kita membahas tentang dongeng, kita pasti banyak membaca. Makanya dari itu Pak Septian ingin kalian membaca dengan sungguh-sungguh, membaca dengan serius. Nah, ketika membaca Pak Septian harap kalian tidak juga terburu-buru, ya. Apalagi ketika membaca dongeng, nanti ada tugas-tugasnya suruh menceritakan ulang. Lah, cara untuk menceritakan ulang tuh seperti apa sih Pak? Kok nggak jelas? Kok belum paham? Nah, caranya yaitu kalian menceritakan kembali dongeng yang sudah kalian baca. Maka dari itu Pak Septian sudah mengingatkan kalian, bacalah dengan cermat, bacalah dengan sungguh-sungguh tanpa terburu-buru, ya. Tujuannya apa? Kalian memahami alur dari cerita. Nah, ketika kalian disuruh untuk menceritakan kembali itu sama dengan ketika kalian menceritakan sebuah kejadian ke temanmu. Suatu contoh, kamu pergi berlibur ke rumah nenekmu, ataupun kamu berlibur ke Malang, ataupun ke kebun binatang, ya, ataupun pergi berlibur untuk renang ke WBL, Jatim Park, atau teman-teman mana saja pun itu, ataupun menceritakan suatu kejadian yang kamu ketahui ke temanmu. Nah, itu sama, ceritakan kembali sesuai apa yang kamu lakukan, apa kamu alami. Nah, sedangkan untuk ini adalah ceritakan kembali apa yang sudah kalian pahami, kalian baca dari dongeng tersebut anak-anak. Jadi sesimpel itu dan semudah itu. Maka dari itu Pak Septian harap ke depan ketika Pak Septian meminta kamu untuk menceritakan kembali, ceritakan kembali. Pak, apakah harus sama bahasanya, harus sama kata-katanya? Tidak, kamu boleh menggunakan kata ataupun bahasa kamu sehari-hari, ya. Bahasa kamu, percakapan kamu dengan temanmu boleh, ya. Jadi tidak harus bahasanya atau kata-katanya urut sama dengan yang di buku. Tidak. Kalau urut dan sama berarti kamu membaca. Beda. Menceritakan kembali dengan membaca itu beda, ya. Seperti itu. Baik, langsung saja. Silakan dibuka buku paket tema 2, subtema 2, pembelajaran 2, ya.
Kisah Semut dan Merpati, pengarangnya anonim. Pengarang anonim itu sama dengan pengarang yang tidak diketahui namanya. Jadi pengarangnya ini tidak diketahui namanya ya anak-anak. Kalau kemarin di subtema 1 kita banyak dongeng tentang tumbuhan. Nah, kali ini di subtema 2 kita akan banyak dongeng tentang hewan. Ya, kali ini kita akan mempelajari hewan semut dan merpati. Tahukah kamu anak-anak bahwasanya merpati pada zaman dahulu atau zaman dahulu kala itu digunakan sama seperti Pak Pos, ya. Merpati itu digunakan sebagai alat untuk menyampaikan surat, ya. Kalau sekarang sudah tidak zaman lagi, bahkan sekarang pergeserannya dari merpati terus ke ya berkirim surat seperti Pak Pos, ya. Maka dari itu kamu lihat suatu logo ataupun logo yang ada di kantor pos. Logo yang ada di kantor pos atau logonya Pos Indonesia itu logonya adalah burung merpati. Nah, kenapa kok logonya burung merpati? Ya karena dulu merpati lah yang digunakan untuk sebagai media atau alat penyampai surat ke orang lain, ya. Itu sekilas informasi untuk kalian dan kamu supaya ngerti, oh ternyata merpati, burung merpati itu juga ada manfaatnya untuk manusia, ya. Jadi dulu adalah sebagai alat untuk menyampaikan pesan atau surat. Nah, paragraf pertama, di situ ditulisi satu tandanya bukan nomor ya, bukan kata satu, bukan, tapi itu paragraf. Ya, pada suatu hari ada seekor semut yang sedang berjalan-jalan mencari makan di pinggir sungai. Seperti biasa, dia berjalan dengan riang dan karena kurang hati-hati tiba-tiba ia terjatuh ke dalam sungai. Paragraf yang kedua, arus sungai menghanyutkannya. Semut itu timbul, tenggelam, dan kelelahan. Ia berusaha menepi, tetapi tidak berhasil. Seekor burung merpati kebetulan bertengger di ranting pohon yang melintang di atas sungai. Melihat semut yang hampir tenggelam dan merasa iba, ya. Iba itu kasihan atau tak tega, ya. Paragraf yang ketiga, burung merpati ini memetik daun dan menjatuhkannya di dekat semut. Semut merayap naik ke atas daun. Akhirnya ia berhasil menyelamatkan dirinya dengan bantuan daun tersebut dan mendarat di tepi sungai. Paragraf yang keempat, tidak lama kemudian sang semut melihat seorang pemburu burung sedang mengendap-endap berusaha mendekati burung merpati yang telah menolongnya tadi. Semut menyadari bahaya yang membayangi merpati yang baik tersebut. Ia segera berlari mendekati pemburu dan menggigit kaki sang pemburu. Paragraf yang kelima, pemburu itu kesakitan dan terkejut. Ia mengibaskan ranting yang tadinya akan digunakan untuk menangkap burung. Burung merpati menyadari keberadaan pemburu yang sibuk mengibas-ngibaskan ranting. Akhirnya sang pemburu pun terbang menyelamatkan dirinya. Sumber dari www.sumberdongeng.com. Nah, dari dongeng ini, ya, kita menyadari, kalian bisa menilai ada tiga tokoh. Ada tiga tokoh. Namun tokoh yang berperan aktif ada dua, yaitu atau tokoh utamanya adalah si semut dan juga burung merpati, ya. Anak-anak, cukup kalian ketahui bahwasanya di dalam sebuah dongeng pasti ada yang namanya tidak melulu bacaan yang panjang seperti paragraf ini, tapi bisa juga berupa percakapan yang sering kalian jumpai juga, ya. Itu pesan yang kita peroleh atau yang kalian peroleh dari dongeng ini apa, anak-anak? Kalau menurut Pak Septian, pesan yang kita peroleh adalah kita harus saling tolong menolong, ya. Tolong menolong, dan ketika kita ditolong orang, kita juga harus membalasnya dengan suatu hal yang kebaikan. Bukan berarti ketika kita jahatin seseorang kita harus membalasnya dengan kejahatan, tidak. Balasnya, lakukan sesuatu dengan ikhlas dan lakukan segala sesuatu penuh dengan hal-hal yang positif, yang baik,
seperti tolong menolong itu tadi anak-anak ya. Walaupun kamu dijahatin seseorang, kamu harus membalasnya dengan kebaikan. Kalian harus mau menolongnya ya, seperti itu. Itu adalah pesan yang kita peroleh dari dongeng tersebut, dimana tadi si semut yang ditolong sama burung merpati, dia pun akhirnya membalas pertolongan dari burung merpati itu ya. Oke. Benny memelihara ayam di rumah karena ia menyukai binatang. Ayah Benny membuatkan kandang ayam. Setiap hari Benny memberi makan dan minum kepada ayam-ayamnya. Ayamnya sudah ada yang bertelur. Benny bertugas mengumpulkan telur-telur itu. Ya. Ayah Benny juga menyukai binatang. Ia memelihara burung beo. Burung beo ayah bisa bicara. Ayah juga orang yang lucu. Ia mengajari burung beo kata-kata lucu. Ayah dan Benny sering tertawa mendengarnya. Kadang-kadang Benny suka menggoda burung beo ayah. Nah, ini adalah bacaan lain. Dari bacaan ini terdapat dua tokoh, yaitu Benny dan ayahnya. Untuk Benny, sifat apa yang kalian temukan dari seorang Benny? Ya, Benny anak yang baik dan suka sama binatang, karena dia juga ikut memelihara ayam, membantu ya. Dia juga anak yang baik, membantu orang tuanya membuat kandang ya. Itu adalah sifat baik ya. Untuk ayah sifatnya apa? Ya, sama. Ayah juga orang yang lucu. Dia orang yang lucu ya. Karena mengajari burung beo kata-kata lucu. Ayah Benny juga orang yang penyuka binatang ya. Karena dia juga memelihara burung beo. Nah, di sini adalah contoh untuk mencari sifat dari tokoh yang ada di dongeng ya. Jadi kalian harus membaca setiap bacaan atau dongeng dengan baik dan teliti ya anak-anak. Baik, selanjutnya yaitu tugas kalian. Nah, kita hari ini adalah mempelajari pembelajaran 2 dan 3 ya. Pembelajaran 2 dan 3 tugasnya yaitu yang pertama, kerjakan penilaian harian subtema 1 pada buku pendamping LKS halaman 26 sampai 28. Kerjakan di LKS, jawaban saja. Kalau sudah selesai bisa difoto ya, dan juga foto kalian ketika mengerjakan. Pak Septen tunggu. Yang kedua, bacalah dongeng yang berjudul Kisah Petani dan Anak Harimau pada buku paket pembelajaran 3 halaman 75 sampai 76. Setelah dibaca, ceritakan kembali dongeng tersebut dalam bentuk video dan sampaikan juga dalam video tersebut pesan yang kalian dapat dari dongeng tersebut. Ya, jadi satu video saja. Baik, anak-anak, sampai di sini dan jangan bosan-bosan untuk belajar membaca, dan saya harap kalian memanfaatkan, kalian suka dengan materi kita yang banyak membaca dongeng, membuat kalian semakin suka membaca dan akhirnya gemar membaca, dan kalian bisa menceritakan apa yang kalian baca pada teman-teman kalian. Baik, sampai di sini penjelasan Pak Septian, sampai di sini pertemuan kita. Saya tunggu tugasnya. Apabila ada yang kurang jelas, silakan menghubungi Pak Septian, silakan tanya ke Pak Septian melalui WhatsApp pribadi Pak Septian. Baik, Pak Septian minta maaf apabila ada salah dan kurangnya Pak Septian. Pak Septian akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa anak-anak.